Ketika dia kenal diri, sehingga dia kenal siapa yang bernama Allah, maka sesungguhnya jiwa Nur Muhammad dan Nur Allah ini bagian yang tak terpisahkan. Dan sesungguhnya yang ada hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para sedulur, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang selalu berbahagia. Siapapun kalian, apapun status kalian, semuanya wajib berbahagia. Baik para sedulur, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang perlu kita mengerti ya, agar kita bisa meniti diri sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Dan tema yang akan saya angkat itu adalah mengenai proses mimpi dan proses mati. Ini ya lur ya, proses mimpi dan proses mati. Nah, jadi bagaimanakah proses mimpi dan mati ini? Ini saya perjelas, saya jelaskan dari awal. Bahwasanya ya, ini saya gambarkan tubuh manusia ya. Ini semisal ini tubuh manusia. Ini tubuh manusia ya. Manusia atau jasad kasar. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada apa? Sehingga manusia ini bisa beraktivitas, di dalamnya itu ada apanya? Nah, di dalam tubuh manusia itu ada yang bernama jiwa. Jiwa ya. Terus ada yang bernama Nur Muhammad. Terus ada yang bernama Nur Allah. Ya, di dalam jiwa ini di dalam tubuh manusia ini terdapat jiwa, Nur Muhammad, dan Nur Allah. Nah, katanya ada ruh juga. Di mana ruhnya? Nah, ruh ini sebetulnya ya, Nur Muhammad itu ya, ini terliputi yang bernama 3 bagian di dalam tubuh manusia: jiwa, Nur Muhammad, dan Nur Allah. Nah, bagaimana ketika manusia itu mengalami proses mimpi ataupun sedang bermimpi? Ini sebetulnya bagaimana? Nah, ketika seorang manusia itu bermimpi ya, ini tubuh manusia sama kayak ini ya. Ketika seorang manusia itu bermimpi, ini yang pergi adalah jiwanya atau sukma. Ini yang pergi jiwanya ataupun sukma ketika keadaan kita tertidur. Nah, terus yang bernama Nur Muhammad dan Nur Allah ini tetap di dalam jasad, hanya yang keluar adalah jiwa. Ini keadaan tertidur, keadaan tidur. Kalau ini keadaan normal ya, ataupun sedang tidak tidur. Ketika seorang itu masih normal, artinya dia tidak sedang tidur. Ini jiwa Nur Muhammad, Nur Allah itu dia sambung di dalam jasad. Hanya saja ketika dia tertidur, jiwa ataupun sukmanya ini keluar. Yang tertinggal di dalam jasad adalah Nur Muhammad dan Nur Allah.
Nah, makanya ketika kita tidur ya, ini mengalami sebuah mimpi yang bermacam-macam, sesuai apa yang telah difikirkan oleh jasad. Nah, berarti apa yang dimimpikan oleh seseorang itu tergantung dia mempunyai masalah apa, memikirkan hal apa. Jadi tubuh ini, ya ini tubuh, ini terdapat yang namanya pikiran lur. Pikiran atau nafsu. Nah, keadaan jasad yang tertidur terus mengalami sebuah mimpi, ini tergantung apa yang dia pikirkan. Ketika yang dia pikirkan adalah sesuatu yang menakutkan ya, ditagih utang, tagih kolektor, terus permasalahan-permasalahan keluarga misalnya. Nah, ini si pikiran ini masuk ke dalam jiwa. Artinya apa yang terpikir oleh diri nafsunya, maka jiwa ini akan merasakan ketika dia terbawa mimpi. Yang pada akhirnya ya, misal bermimpi dikejar anjing galak, bermimpi dikejar pocong dan lain sebagainya. Nah, ini lur, apa yang ditampakkan di dalam mimpi itu adalah buah dari pikiran atau nafsu dia. Dia telah memikirkan suatu permasalahan apa ya. Ini yang disebut sebagai jiwa yang belum mendapat ketenangan, sehingga mimpinya ya dikejar anjing galak, dikejar pocong, dikejar ketakutan-ketakutan yang ada di sini. Nah, termasuk juga mimpinya ketika kita terlalu berhalu yang tinggi ya, misalnya ingin punya rumah yang gedong, rumah besar dengan fasilitas mobil mewah di situ. Nah, ini pun bisa terbawa mimpi loh, bisa terbawa oleh mimpi. Jiwa seperti ini pertanda bahwa ini menjadi jiwa yang gelap. Jiwa yang gelap. Kenapa dikatakan sebagai jiwa yang gelap? Karena pikiran atau nafsu ini mendominasi sehingga jiwa ditarik mengikuti pikiran atau nafsu. Yang seharusnya jiwa ini ikut kepada Nur Muhammad ataupun roh itu ya. Ini yang menyebabkan seorang itu menjadi gelap hatinya, gelap jiwanya. Nah, terus bagaimana ketika kondisinya mati? Saya gambarkan kembali. Ketika dirinya mati, ya ini dalam keadaan mati, ini ada dua, ini ada dua golongan ya, ada dua golongan jiwa. Yang pertama jiwa yang gelap, yang kedua jiwa yang terang. Ini ada dua golongan loh, jiwa yang gelap dan jiwa yang terang. Nah, yang jiwa yang gelap sudah saya jelaskan ini tadi, ketika pikiran ini merajai di dalam tubuhnya sehingga dia terhijab, tidak bisa melihat dirinya Nur Muhammad dan Nur Allah ini ya. Nah, ini tentu akan menjadikan gelapnya jiwa. Ketika dia mati ya, ketika dia mati dalam kondisi jiwa yang gelap, karena
si jasad ini mendominasi sehingga tidak mengetahui di dalamnya ada Nur Muhammad dan Nur Allah yang meliputi dirinya, maka dia dalam keadaan tidak bisa pulang kampung. Saya gambarkan lagi seperti ini loh. Ini yang jiwa yang gelap. Ini di dalam tubuh manusia, ketika jiwanya itu gelap dan mengalami kematian, ini jasad ini ditinggalkan oleh Nur Muhammad dan Nur Allah, sehingga tersisa di dalam tubuh manusia itu hanya jiwanya saja loh. Yang tersisa di dalam tubuh manusia itu hanya jiwanya saja, dan Nur Muhammad dan Nur Allah telah meninggalkannya. Ya, ini meninggalkan jasad, meninggalkan jasad ya. Akan tapi jiwanya masih tertinggal di jasad tersebut. Yang pada akhirnya jiwa ini mengalami kondisi yang gelap. Ini kondisi yang gelap berarti dia tidak bisa pulang kampung, tidak bisa kembali pada Allah. Dia tidak bisa kembali pada Allah karena dia tidak mengenali dirinya, bahwa dirinya itu sebetulnya bukan pikiran, akan tetapi dirinya itu adalah Nur Muhammad dan Nur Allah. Berbeda ketika dan ini saya kolongkan yang bernama mati dalam keadaan su'ul khotimah ya. Ya. Ini matinya su'ul khotimah. Ini matinya su'ul khotimah ya. Nah, terus yang berikutnya saya gambarkan kembali. Ini ketika seseorang itu sudah mengenali dirinya, sehingga yang bernama jiwa Nur Muhammad dan Nur Allah ini adalah bagian yang tunggal, dan sesungguhnya hanya ada Allah itu saja ya. Jiwa Nur Muhammad, Nur Allah. Ketika dia kenal diri, sehingga dia kenal siapa yang bernama Allah, maka sesungguhnya jiwa Nur Muhammad dan Nur Allah ini bagian yang tak terpisahkan, dan sesungguhnya yang ada hanyalah Allah. Sesungguhnya di dalam liputan badan ini sesungguhnya yang ada hanya Allah. Tidak ada jiwa, tidak ada Nur Muhammad, yang adanya Allah itu sendiri. Sehingga ketika mati ya, ketika mati ini jasad ditinggalkan semuanya loh, sehingga jiwa Nur Muhammad dan Nur Allah jiwa Nur Muhammad dan Nur Allah ini semuanya meninggalkan ya, dan otomatis jiwa itu akan mendapatkan ketenangan karena dia murni kembali kepada Allah. Ini yang disebut dengan mati husnul khotimah ya, mati dalam keadaan yang ataupun mati karena dia bisa kembali wa inna ilaihi rajiun kepada Allah, kembali kepada dirinya ya. Sesungguhnya jasad ini itu ya terliputi yang bernama Allah saja. Jiwa Nur Muhammad itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri selaku yang hidup di dalam dirinya. Ini yang disebut sebagai jiwa yang
tenang. Nah, dia menempati sisi terang sebuah kehidupan. Ini jiwa yang terang nih ya. Nah, seperti itu lur. Ketika dia mati tidak bisa mengenali dirinya, dan dia kira bahwa yang disebut tubuhnya ataupun badan dirinya itu adalah pikiran, maka dia tidak mengenali yang bernama Nur Muhammad dan Nur Allah, sehingga Allah hanyalah sebatas nama saja. Ini tentu jiwa tidak bisa kembali pada Allah, sehingga dia meninggalkan jasad ya. Nur Muhammad dan Nur Allah meninggalkan jasad, tersisa di jasad ini hanyalah jiwa, dan jiwa itu otomatis akan merasakan kepedihan di dalamnya karena dia tidak bisa pulang kampung. Berbeda ketika seorang itu sudah mengenal dirinya dan dia tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu dia bukan pikiran, artinya semuanya pikiran. Jiwa Nur Muhammad, Nur Allah ini sesungguhnya yang meliputi di dalam dirinya itu tidak ada nama-nama ini. Dia hanyalah murni mutlak, hanyalah Allah ya. Hanyalah Allah saja yang hidup loh. Hanyalah Allah saja, sehingga tentu jasad ini ya ditinggalkan, kosong lur. Ditinggalkan karena jiwa Nur Muhammad Nur Allah ini sudah masuk ke dalam kesadaran yang tunggal, yaitu kesadarannya Allah, sehingga dia bisa mutmainah. Ini yang disebut mutmainah lur ya. Nah, mutmainah, dia menempati alam terang. Nah, paham lur ya. Nah, demikian, semoga bisa menjadi acuan bahwasanya kita itu harus bisa mengenali diri, maka kita akan mengenal yang bernama Tuhan. Nah, Tuhan itu sendiri siapa? Orang Islam mengatakan Allah ya. Sungguhnya Allah itulah yang hidup, yang merajai di dalam apapun itu semesta raya ini, semuanya hanya ada Allah. Tidak ada yang namanya semesta, makhluk-makhluk itu tidak ada. Ini hanyalah sebuah keilmuan saja agar kita bisa menuju paham bahwa sesungguhnya yang ada itu hanya Allah. Demikian dan mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.